ini bener-bener bagus sekali. Nah, kalian bisa lihat ya, ini sampai tutupnya aja, ini semua ini bener-bener metal bahannya ini. Untuk Sigmat ini kita bisa mengukur bagian dalam. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah, ini di depan lu sudah ada measuring tool. Nah, ini pertama kali juga untuk gua mengulas ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa mengulas juga. Ini adalah satu buah digital caliper. Nah, di depan lo ini sudah ada 3 digital caliper yang berbeda size ya. Nah, akan tetapi satu brand. Ini adalah dari brand Holex. Nah, sedikit gue jelaskan. Holex ini adalah produk dari Hoffman. Nah, Hoffman ini adalah perusahaan yang ada di Jerman. Nah, Holex ini adalah home brandnya dari Hoffman tersebut ya. Jadi Holex ini brand utama ya. Jadi Hoffman juga bukan cuma hanya menaungi dari brand Holex ini, dan masih banyak lagi ya untuk hand tools ya ataupun measuring tools. Nah, kali ini digital caliper yang gue ingin ulas ya. Yang pertama ya, kita yang paling kecil di sini ada Holex 412821 100 ya. Dan yang di tengah ini ada 412821 150, dan yang kotak paling besar ini adalah 41281300. Oke, untuk yang paling kecil ini ya, Bang, ini harganya berapa? Nah, ini kita akan sebutkan. Untuk yang paling kecil ini 412821 100 ini lu bisa dapetin dengan harga di 1.200.000. Nah, untuk yang Holex yang di tengah ini dengan tipe 412821 150, lo bisa dapetin dengan harga di 1,3. Nah, ini range-nya kurang lebih segituan ya. Dan yang paling besar ini 412821, lo bisa dapetin dengan harga 4.800.000. Wow, Bang, kok mahal banget harganya? Nah, kita nggak bisa bilang juga harganya mahal atau tidak ya, semuanya relatif. Ada kualitas yang pasti yang diberikan. Nah, tapi bukan berarti jangan salah, Cis. Produk kayak begini di Indonesia bukannya tidak laku ya. Ini salah besar. Nah, ini produk-produk seperti ini sangat laku ya. Bahkan kalau kita melihat toolbox yang harganya toolbox set yang harganya 28 juta, 30 juta ya. Laku apa enggak sih ya produk kayak begitu? Itu laku, itu bener-bener laku ya. Jadi memang mereka sudah punya pasarnya masing-masing. Nah, oke, gue juga udah penasaran kira-kira seperti apa ya build quality dari Holex tersebut ya. Ini digital caliper, kita akan lihat untuk ketiga-tiganya ya. Ini kita akan buka yang pertama di sini ya, 41281 yang 100. Nah, ini dia ya. Ini Holex yang 100 ya, 100 mili. Dan di sini kita lihat ya, 150 Holex. Nah, di sini juga kita sudah diberikan untuk yang 150 sudah diberikan spare baterai ya. Nah, dan ini yang paling besar ya, ada di Holex 300. Ini besar sekali ya. Dan di sini sudah ada manual booknya juga, kalian tinggal lihat-lihat. Nah, ini kita kesampingan dulu untuk boxnya. Sepertinya gue udah nggak usah lagi bahas untuk carrying case-nya ya, atau boxnya. Itu boxnya build quality-nya udah sangat-sangat bagus, udah seharusnya. Karena memang di balik box itu ya, ada alat yang bener-bener takjub, ini bener-bener bagus sekali. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini dia cuma hanya beda di panjangnya saja, 100, 150 dan 300 yang paling besarnya. Nah, jadi di sini ya, gue bahas sedikit. Nah, untuk build quality dari Holex ini, nah kalau kita lihat, ini kita angkat yang kecil aja biar lebih mudah. Untuk ya rumah di mana dari digital ini tersebut ya, ini dia rumahnya bener-bener bahannya tuh apa ya? Ini bahannya dia bukan plastik ya. Ini seperti besi ya, ini bahannya full metal ya, ini sangat baik sekali. Dan di belakang sini ya, di sini sudah ada
Metric ISO ya, di sini pokoknya sudah ada diagramnya ya. Di sini kalian tinggal pelajari saja. Nah, di sini sudah ada, ini dari ketiganya ya, sudah ada. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di belakangnya. Nah, di sini sudah ada semua ya. Oke. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, di sini juga sudah ada part numbernya ya. Di sini ya, semuanya part numbernya ada. Ini sangat baik. Build quality-nya jujur ya, ini bahannya sangat-sangat cakep banget kalau menurut gue ya. Dan ini sangat eye-catching sekali ya. Warnanya merah, hitam, dan silver ya, dikombinasi dengan warna pernekel yang ya dari mana bahan si digital caliper ini. Nah, jujur guys, gue belum bisa membedakan kira-kira gimana sih Bang ya kalau misalnya kenapa bisa mahal. Yang pasti akurasi ya. Akurasinya pasti jauh sangat baik ya. Oke, untuk ketiga produk ini cuma hanya membedakan panjangnya saja, dan ya untuk fiturnya ini semuanya sama ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tombol on off, dan di sini dia ada satuan milimeter dan inci ya. Jadi kita tinggal set aja. Dan di sini ada tombol zero ya. Di saat kita ingin mengembalikan dia ke titik 0 ya. Nah, kalau kita bilang akurat atau tidak, nah ini gue mungkin cuma hanya bisa mencoba ya dengan metode kita ngetes untuk mengukur ya. Dimana kita akan ukur untuk kunci sok ya. Nah, di sini sudah ada kunci sok ya, ukuran 32. Nah, ini kita akan coba ukur. Nah, ini menggunakan yang kecil aja ya. Oke. Nah, kita coba ke milimeter ya. Kita akan, jadi dia bisa mengukur dalam ya. Nah, ini sorry ya, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi dari Sigmat ini ya, kita bisa mengukur dalam ya. Di sini kita untuk mengukur dalam, di sini kita untuk mengukur luar ya. Dan di sini ya kita untuk mengukur kedalaman. Nah, jadi harus dibedakan. Misalnya ini ada kunci sok ya. Nah, kita ukur kedalamannya dia. Nah, seperti ini. Ini adalah mengukur kedalamannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kedalaman dari media atau objeknya. Nah, ini kita mengukur kedalamannya. Dan kita bisa mengukur lingkar luar. Nah, menggunakan yang sisi sini ya. Kita mengukur seperti ini. Nah, dan kita mengukur lingkar dalam atau diameter dari dalamnya. Nah, ini kalau kita mengukur seperti ini kan ini tidak mungkin ya. Ini tidak akurat juga yang pasti. Nah, makanya untuk Sigmat ini kita bisa mengukur bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini terlihatnya ya 32,45 ya. Nah, ini 32,45, tapi tetap ya dia jelas pasti akan ada gapnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari Sigmat ini ya, atau digital caliper ini, atau jangka sorong. Nah, ini banyak sekali bahasanya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi di mana dari digital caliper ini ya, atau jangka sorong. Nah, sebenarnya yang digital ini kita juga Bang, bisa nggak Bang nanti kalau yang digital seperti ini kita apa namanya misalnya baterainya habis. Nah, kita melakukan manual, bisa ya, ini sangat bisa. Jadi kita tinggal lihat aja di sini manualnya di berapa. Nah, akan tetapi ya pasti agak sedikit sulit sih ya. Agak sedikit sulit soalnya ditambah untuk yang model seperti ini dia tidak ada garisnya ya, tapi nah, untuk tipe ini dia tidak ada garisnya. Jadi kita untuk melakukan manualnya agak sedikit sulit ya. Nah, contohnya seperti ini 0. Nah, kalau kita tarik seperti ini, nah ini berapa mili, dia tidak ada garisnya. Jadi untuk tipe ini yang dari Rolex ini ya, dia tidak bisa mengukur secara manual jika baterainya habis ya. Nah, jadi ini cuma hanya full, gue bisa katakan ini adalah full digital ya. Kita bisa lakukan seperti itu ya, cuma hanya full digital saja. Nah, untuk mengganti baterainya gimana Bang dan memasangnya? Nah, di sini ada yang tulisan Rolex. Nah, kalian cukup copotkan. Nah, cara mencopotkannya, jadi kita balik. Nah, di belakang sini ya, dia ada obeng plus ya. Jadi kalian kendorkan seperti ini ya. Nah, dan dia langsung copot. Nah, inilah ya. Jadi seperti ini. Jika kalian ingin mengganti baterainya jika habis. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini sampai tutupnya aja. Ini semua ini benar-benar metal bahannya. Ini sangat baik sekali kalau menurut gue ya. Oke, guys. Nah, dan satu lagi ini kita lupa, ini kita jelaskan aja. Mungkin ada yang belum paham juga. Nah, jadi
Ini knob yang ada di sini ya, ini adalah untuk melock ya. Jadi di saat kalian sudah bertemu ukurannya, kalian cukup lock di sini ya. Ini kalian kencangkan. Nah, ini akan jadi erat seperti ini ya. Nah, dan kita kembalikan lagi seperti ini ke depan. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau gue sih selalu gue lock ya kalau udah posisi ke depan. Jadi biar ngunci gitu ya. Biar rapih juga. Tapi gue saran dari kalian, kalau misalnya kalian membeli yang digital ya, pastikan kalian membeli dengan brand yang seperti ini ya. Ini karena digital itu sangat sensitif sekali ya. Nah, dia butuh sangat keakuratan yang tinggi ya. Beda halnya dengan yang manual. Nah, akan tetapi ya, yang membedakan itu adalah hasilnya ya. Jadi ini sedikit gue tambahkan, kalau misalnya kalian biasa melihat ada impact range yang kalian, bang ini ke impact range bisa, ini kunci momen bisa kita kalibrasi nggak? Bisa. Nah, Sigmat pun ya, untuk alat ukur pun ini ada cara kita untuk mengkalibrasinya. Jadi ada peneng-peneng atau per panel-panel itu dia sudah pasti ya, itu bisa dipastikan untuk keakuratannya. Jadi jika ya, ini gue nggak bisa mencoba, contoh gue mengukur ini, gue nggak bisa bilang ini pastinya di berapa yang benernya. Nah, jadi dia itu ada ya alat, bukan alat, medianya. Jadi dia banyak ya lempengan, mulai dari yang tebel, yang lebar, yang sampai tipis banget, sampai tebel banget ya. Nah, itu dia banyak sekali satu kotak biasanya. Nah, itu adalah untuk kita mengecek kira-kira masih layak atau tidak alat ukur ini. Nah, biasanya itu sering kita temukan hanya di pabrik-pabrik ya, Cis ya. Oke, gue rasa mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Kita akan bertemu di lain waktu, yang pasti kita akan membahas lagi untuk semuanya kebutuhan kalian bekerja ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.